Majelis Hakim Mahkamah Agung tolak kasasi Matita Putih CS. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi atas nama Matius Andrianus Matita Putih, mantan Kepala Cabang Utama PT Bank Maluku, maupun Erik Matita Putih dan Markus F. Vangohoy selaku analis kredit. Dikonfirmasi oleh DMS Media Group, Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon, Heri Setiobudi membenarkan hal tersebut. Heri Setiobudi mengatakan, keputusan Majelis Hakim memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Ambon. Dalam amar putusan Majelis Hakim, Mahkamah Agung menghukum ketiga terdakwa bervariatif. Terdakwa Erik Matita Putih dihukum 7 tahun penjara, denda 500 juta, subsidi 8 bulan penjara, hukuman 8 tahun penjara, denda 500 juta, subsidi 8 bulan kurungan, juga dijatuhi kepada Markus Andrianus Matita Putih dan Markus M. Vangohoy. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih tinggi daripada putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon. Majelis Hakim Tipikor Ambon dalam amar putusan perkara ini memvonis 3 terdakwa atas nama Matius Andrianus Matita Putih selaku Kepala Cabang Utama PT Bank Maluku, Markus Vangohoy dan Erik Matita Putih selaku analis kredit, masing-masing dengan vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Mahkamah Agung Peradilan Kasasi menyatukan putusan sebagai berikut. 1. Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Matius Andrianus Matita Putih, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon nomor 3 Pitsus TPK/2017 PT Ambon tanggal 5 April 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor 40 Pitsus TPK 2015 PN Ambon tanggal 10 November 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 1. Menyatukan pidana kepada terdakwa Matius Andrianus Matita Putih SE alias Puja dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 tahun. Sebagai informasi, dalam kasus kredit macet PT Bank Maluku ini, Mahkamah Agung juga memvonis 5 tahun penjara kepada Direktur PT Nusa Ina Pratama, Yusuf Rumatoras. Putusan MA juga menyatakan terdakwa dihukum membayar denda 200 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah, subsidi 4 tahun kurungan. Dengan mengabulkan JPU Kejati Maluku, maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada 18 Maret 2016 atas putusannya terhadap terdakwa. Seperti diketahui, pada 2006, Yusuf Rumatoras selaku Direktur PT Nusa Ina Pratama mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR POKA Grain Peles lewat surat permohonan nomor 99-BN-NUS-NIP-200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon senilai 4 miliar rupiah. Terdakwa kemudian melakukan wawancara dengan Erik Matita Putih selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT Nusa Ina Pratama diperlukan sesegera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka. Perumahan tersebut diperlukan bagi warga yang tak memiliki rumah untuk menanggulangi korban akibat kerusuhan atau bencana sosial Ambon. Dalam mengajukan permohonan terdakwa Yusuf melampirkan sejumlah dokumen, di antaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75,54 serta tipe 43, namun IMB tersebut bukan atas nama PT Nusa Ina Pratama. Kemudian terdakwa mengajukan surat perjanjian kerjasama Pemprov dengan PT Nusa Ina Pratama, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah dan sejumlah dokumen lainnya. Terdakwa juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama Pemprov Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada saksi Erik Matita Putih bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan. Kemudian terdakwa Yusuf bekerja sama dengan Erik selaku analis kredit, sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah pada 2 April 2007, Erik merekayasa berita acara kunjungan tersebut. Persekongkolan ini akhirnya disetujui Matius Andrianus Matita Putih selaku Kepala Cabang Utama tanggal 30 April 2007. Namun sampai akhir 2008, terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut. Setelah itu terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengambilan kredit, namun yang
dikembalikan hanya sebesar 300 juta rupiah.